Halo Sobat PPG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Novia Syahri. Di video kali ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang refleksi hasil belajar mata kuliah Proyek Kepemimpinan. Check it out! Pembahasan yang pertama, review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Bagian yang paling menarik bagi saya adalah pada saat tahap pelaksanaan. Tahap ini, saya benar-benar merasakan bagaimana rasanya memimpin sebuah kegiatan secara nyata, mengelola anggota tim, dan juga menyelesaikan tantangan-tantangan yang muncul di lapangan. Saya belajar mengambil keputusan secara cepat, lalu menyampaikan arahan dengan jelas, dan juga menjaga semangat kerja sama dalam kelompok. Momen pelaksanaan membuat saya menyadari bahwa teori kepemimpinan yang saya pelajari sebelumnya benar-benar diuji dalam bentuk praktik. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Meskipun penting, saya merasa tahap perencanaan adalah kegiatan yang berguna tetapi kurang menarik. Di tahap ini kami banyak berdiskusi, menyusun dokumen, dan juga menyusun anggaran serta menetapkan jadwal kegiatan. Prosesnya terasa panjang dan juga terkadang membingungkan karena harus memperhatikan banyak sekali detail administratif. Meski begitu, saya menyadari bahwa perencanaan yang matang adalah fondasi penting dalam sebuah proyek. Tanpa rencana yang jelas, pelaksanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Tidak ada bagian dari mata kuliah ini yang saya anggap menarik namun kurang berguna. Semua aktivitas dan juga materi pembelajaran dirancang secara terpadu untuk membekali kami sebagai calon pemimpin di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Bahkan bagian-bagian yang terasa ringan seperti diskusi kelompok atau berbagi pengalaman ternyata sangat memperkaya perspektif saya tentang kepemimpinan. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai seorang calon guru? Tidak ada bagian dari mata kuliah ini yang saya anggap tidak menarik atau tidak berguna. Setiap tahap dari orientasi hingga pelaporan memiliki nilai penting yang saling melengkapi. Semua pembelajaran memberikan bekal nyata untuk memahami dan mempraktikkan kepemimpinan secara bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Saya telah mengikuti seluruh tahapan proyek, mulai dari orientasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selama proses ini, saya belajar banyak tentang membangun tim, menyusun rencana kegiatan yang realistis, menjalankan kegiatan secara langsung, dan juga akhirnya menyusun laporan pertanggungjawaban. Proses ini membentuk pemahaman saya bahwa pemimpin bukan hanya tentang memberi arahan, tetapi juga tentang bertanggung jawab, komunikasi, dan juga refleksi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena setiap tahapan dalam mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan yang partisipasif dan juga aplikatif. Saya tidak hanya belajar dari teori, tetapi langsung mempraktikkan apa yang sudah dipelajari bersama dengan teman kelompok. Kami mendapat kesempatan untuk mengalami sendiri proses memimpin, menyusun strategi, dan juga mengevaluasi hasil. Pembahasan selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran yang mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Proposal kegiatan, dokumentasi pelaksanaan proyek, dan juga laporan akhir adalah beberapa artefak yang dapat saya jadikan bukti dukung untuk hasil refleksi pengalaman belajar. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak ini saya pilih karena artefak tersebut menunjukkan secara langsung proses dan juga hasil dari seluruh kegiatan kepemimpinan yang saya jalani. Setiap dokumen mempresentasikan tahapan nyata yang kami lalui dan menunjukkan kontribusi saya sebagai pemimpin dan juga anggota tim. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Proposal menunjukkan proses perencanaan yang detail. Dokumentasi kegiatan menunjukkan praktik kepemimpinan di lapangan, serta laporan akhir mencerminkan kemampuan saya dalam melakukan evaluasi serta pertanggungjawaban secara sistematis.
Pembahasan selanjutnya adalah rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membimbing proyek serupa, saya akan memastikan setiap peserta didik mendapatkan peran yang sesuai dengan potensi dan juga minatnya. Saya juga akan lebih banyak memberi ruang untuk refleksi di setiap tahap agar peserta didik bisa menyadari proses perkembangan dirinya sebagai seorang pemimpin. Selain itu, saya akan mendorong pendekatan kolaboratif dan juga fleksibel agar kegiatan tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga proses kerja tim, tanggung jawab pribadi, dan juga kesadaran sosial. Demikianlah pembahasan untuk refleksi hasil belajar mata kuliah proyek kepemimpinan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nantikan terus video refleksi mata kuliah lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nantikan terus untuk video selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.